Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu, agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan nurun, karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak itu cenderung miskin. Maka para penerima bantuan sosial, apakah nanti bantuan biaya kelahiran, bantuan rumah sakit, bantuan listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah, ya saya harap bantuan beasiswa untuk anaknya, saya harapkan yang laki-lakinya loh, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang berKB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-teruskan dibebankan pada perempuan, gitu. Saya selalu menuntut orang yang saya bantu KB dulu, dan yang harus hari ini dikejar, yang KB harus laki-laki. Iya Pak, saya udah berhasil Pak. Bapak bisa dilihat di tayangan saya. Kenapa? Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menjadi orang yang menanggung beban dari reproduksi. Sabab nubekian salaki. Nah, ini serius. Harus laki-lakinya. Harus laki-lakinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Semoga kita senantiasa dalam hidayah serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku, seperti video yang telah kita saksikan di awal tadi, bahwasanya Kang Deddy Mulyadi mensyaratkan orang miskin penerima bansos itu di vasektomi. Artinya vasektomi itu adalah KB versinya laki-laki. Nah, bagaimana syariat Islam memandang akan hal itu? Sebetulnya hal ini telah lama dibahas oleh para ulama, termasuk MUI juga tahun 2012, ya, yang mana dalam keputusan fatwa MUI itu sudah dijelaskan bahwa vasektomi untuk kaum laki-laki itu hukumnya haram, seperti yang telah dijelaskan oleh Profesor Dr. Asrarun Ni'am Soleh, itu adalah hukumnya haram. Nah, saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingin menyampaikan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzukum wa iyyakum inna qasahum kana khit'an kabira. Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, karena takut miskin. Kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka dan rezeki kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu merupakan kesalahan yang besar, dosa yang amat besar. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita khawatir akan kemiskinan melanda anak-anak kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah, yang menjadi permasalahannya kemiskinannya kah atau jumlah anaknya? Yang mesti menjadi PR itu adalah pengentasan kemiskinan. Itu yang penting. Nah, bagaimana sebetulnya syariat memandang akan hukum vasektomi ini? Adapun hukum KB terbagi dua. Yang pertama, tanzimun nasal, mengatur kelahiran. 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Yang kedua, tahdidun nasal, membatasi kelahiran. KB 2 jenis. Yang tahdid, misalnya laki-laki vasektomi, dipotong kabel itu, akhirnya dia tak bisa lagi, senapan angin itu meletus, cuman senapan itu hidup, cuman tak berpeluru dia lagi. Nah, vasektomi hukumnya haram. Kenapa? Karena dia memutus keturunan. Tak boleh dalam Islam memutus keturunan. Kalau perempuan yang putus tak punya anak lagi, itu namanya steril. Kalau perempuan sudah disteril, dia tak punya anak lagi. Haram hukumnya steril. Kecuali satu, perempuan yang melahirkan anak melalui sesar. 1, 2, 3. Kata dokter tak boleh lagi ibu, karena ibu udah sesar. Kalau ibu melahirkan lagi, perut ibu terbuka tak tertutup-tutup lagi. Pilihannya 2, antara mati atau steril. Maka boleh steril dalam keadaan darurat tingkat
Atau dia kena penyakit diabetes akut, gulanya tinggi. Kata dokter, ibu tak boleh hamil. Karena kalau ibu hamil, gula ibu makin naik, pas melahirkan ibu bisa mati. Ditanya suaminya, Pak, gimana ibu nih kalau mati? Ya nggak apa-apa, kata suaminya. Ibu tak boleh hamil. Karena kalau ibu hamil nanti mati. Mimdate mata ya bawati. Tak boleh. Vasektomi laki-laki haram tanpa sebab. Perempuan kalau dia steril tak boleh tanpa sebab. Yang boleh itu adalah tanzimun nasal, pengaturan. 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Tapi alat-alatnya itu ada yang memudaratkan. Vasektomi ini sudah difatwakan oleh MUI. Malah fatwa awal itu tahun 1979. Waktu itu vasektomi, tubektomi ya masih konvensional. Kemudian tahun 2012 keluar lagi fatwa yang baru karena perkembangan vasektomi yang sudah lebih menggunakan sains ya, teknologi. Tapi intinya tetap ya hukum vasektomi itu adalah haram ya, haram, kecuali ya dikecualikan terhadap 5 kekecualian, 5 hal ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين